Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itulah yang menjadi doa dan harapan Bapak. Selalu berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita terjauh daripada pandemi COVID-19. Sebelumnya tetap kami mengingatkan, Bapak mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga kebersihan kita dengan sering-sering mencuci tangan, menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Jangan lupa menggunakan masker. Sekali lagi, apabila kalian semua tidak ada kepentingan yang urgent di luar sana, maka tetaplah di rumah. Stay at home sehingga kita bisa terhindar daripada pandemi COVID-19 yang selama ini masih mewabah di Kabupaten Sorong. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam kesempatan pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang faktorial, permutasi, dan kombinasi. Saat ini kita melanjutkan tentang peluang, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa silahkan. Amin. Baik anak-anakku sekalian, materi dalam kesempatan kali ini tentang peluang. Tentunya kita semua sudah sering mendengar arti dari kata peluang. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengatakan tentang kata-kata peluang, dan peluang. Sebenarnya apakah yang namanya peluang ini? Mari kita sama-sama bahas. Peluang kejadian. Artinya apa? Peluang kejadian adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan himpunan bagian daripada ruang sampel. Dari satu set, misalkan contoh, Bapak akan mengambil ini dari satu set atau satu perangkat kartu bridge, kartu joker, kartu remi, diambil sebuah kartu secara acak. Nah, ini kita ambil dari kartu ini. Maka apa yang terjadi saat kita ingin mengambil kartu itu, maka misalkan kartu yang terambil bergambar heart, ya, hati, kejadian muncul kartu bergambar hati pada pengambilan tersebut dinamakan sebuah kejadian sederhana, karena munculnya kartu bergambar hati pasti berwarna merah. Bapak ulang lagi. Misalkan kartu yang terambil bergambar hati, ini kejadian munculnya kartu bergambar hati pada pengambilan tersebut dinamakan kejadian sederhana, karena muncul kartu bergambar hati pasti berwarna merah. Mungkin dari segi kalimat di sini kurang pas untuk kita sama-sama belajar. Kita ikuti kembali sebenarnya apa yang dimaksud dengan kejadian. Lain halnya jika kartu yang kita ambil berwarna merah. Nah, di sini sudah mulai nampak. Mengapa? Karena kartu yang berwarna merah bukan hanya hati, tetapi juga ada kartu berlian atau wajib. Kalau tadi kartu merah, hati pasti berwarna merah. Sedangkan kalau kartu yang berwarna merah belum tentu itu adalah kartu hati, tetapi bisa saja di sini adalah kartu berlian. Nah, kejadian munculnya kartu merah dinamakan kejadian bukan sederhana. Kembali, karena yang berwarna merah belum tentu hati, tetapi bisa saja bergambar berlian atau diamond. Jadi maksudnya begitu ya. Jadi saat kita berbicara kartu hati, pasti hatinya berwarna merah. Tetapi kalau kita mengambil kartu merah, belum tentu itu hati, bisa saja itu adalah kartu diamond atau wajib. Kita lanjutkan bahwa definisi peluang. Peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian
yang diinginkan dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian. Artinya bahwa peluang itu adalah pembandingan antara titik sampel dan ruang sampel. Nanti kita akan membahas apa itu titik sampel dan apa itu ruang sampel untuk memahami peluang kejadian. Ya, atau juga peluang disebut dengan nilai kemungkinan. Ya, jelas. Hal-hal yang mungkin terjadi itu namanya peluang. Nah, sekarang kita bicara di sini tentang ruang sampel, suatu percobaan. Pengertian percobaan dulu. Nah, percobaan adalah tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Banyak kita melakukan percobaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini Bapak mengambil yang contoh sederhana saja, bahwasanya misal ada percobaan melempar sebuah dadu ke udara. Ada percobaan mengambil satu kartu dari seperempat kartu bridge. Ada percobaan mengetos sekeping uang logam dan sebuah dadu ke udara. Ini namanya semua itu adalah percobaan. Nah, dari percobaan-percobaan ini kita akan berbicara tentang ruang sampel, di mana ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan, yang mana kita simpulkan dengan NS, N semesta. Jadi ruang sampel adalah himpunan semua kejadian. Jadi semua yang akan terjadi saat kita melakukan percobaan itu namanya ruang sampel. Itu ya, yang disimpulkan dengan NS. Contoh, jika kita melempar atau mengetos sekeping uang logam, maka banyaknya ruang sampel atau ruang kejadian adalah. Nah, coba kita berpikir di sini saat kita melemparkan uang. Uang itu kita lempar ke udara. Nah, di sini akan ada beberapa kemungkinan saat kita melemparkan sekeping uang. Coba kalian perhatikan, di mana uang logam itu mempunyai sisi ada dua, yaitu tentang angka dan gambar. Ya, sekali lagi, saat kita melempar sekeping uang logam, maka banyaknya ruang sampel itu berapa atau ruang kejadiannya ada dua. Kalau kita melempar tidak muncul angka, pasti muncul gambar. Tidak akan pernah mungkin terjadi dua-duanya muncul sekali, gambar dan angka sekaligus muncul. Itu sangat tidak mungkin, karena sisi mata uang itu ada dua dan pastinya akan muncul hanya satu, sehingga ruang sampel yang kita maksud di sini adalah angka dan gambar. Ini kalau sekeping uang logam. Nah, ini kembali yaitu munculnya angka dan munculnya gambar. Inilah sampel apabila kita ruang sampel apabila kita melempar sekeping uang logam sebanyak satu kali. Tak lanjut lagi. Tentukan banyaknya ruang sampel pada seperangkat kartu bridge. Nah, di sini kartu bridge kita perlu memahami, atau kartu joker, kartu remi. Untuk setiap kegiatan di dalam peluang di matematika, kartu bridge yang dimaksud kita keluarkan jokernya. Jadi joker tidak masuk. Nih, joker ini tidak kita hitung ya, kita buang, maka yang tersisa hanya ada 4 buah jenis kartu. Kartu hearts, kartu keriting, kartu berlian, dan kartu sekopong. Masing-masing mempunyai jumlah, di mana jumlah untuk kartu hearts ini, kartu hati merah ini, kemudian kartu sekopong ini, sekopong
Ini terbalik gambarnya ya. Kartu glove atau keriting dan kartu diamond atau wajib. Inilah seperangkat kartu bridge yang dimaksud. Nah, berapa ruang sampelnya? Ruang sampelnya masing-masing kita tahu bahwa kartu heart ada 13. Mulai dari as 2, 3 sampai 10, kemudian J, Q dan K. Jadi masing-masing ada 13. Begitu juga kartu skopong 13, kartu klub 13, kartu diamond juga ada 13. Sehingga total yang ada adalah 52. Dari mana dijumlahkan kita masing-masing sehingga totalnya ada 52. Nah, ini. Jadi kalau kita melakukan percobaan kepada menggunakan kartu bridge atau kartu remi, kartu joker, maka ruang sampelnya ada 52. Di mana 52 itu terdiri dari 13 kartu hati, 13 kartu skopong, 13 kartu keriting dan 13 kartu wajib. Contoh yang ketiga, kita masih berbicara di dalam ruang sampel. Tentukan banyaknya ruang sampel pada pengetosan sebuah dadu dan sebuah mata uang. Nah, di sini ada dua benda yang kita lakukan percobaan bersama-sama, yaitu dadu dan uang logam secara bersamaan. Berapakah ruang sampelnya? Tentu di dalam hal ini kita harus paham tentang dadu. Nah, dadu itu menurut kalian ada berapa sisi? Nah, kita paham bahwa di sini dadu itu ada 6 sisi. Sisi bermata 1, sisi bermata 2 sampai sisi bermata 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya nih sisi bermata 1, bermata 2, bermata 3 sampai bermata 6. Nah, sekarang uang logam sendiri sisinya ada 2, angka dan gambar. Saat kita melakukan kegiatan pengetosan bersamaan, maka kemungkinan yang mungkin terjadi itu bisa saja kejadian itu seperti ini. Uang muncul angka, dadu angka 1. Uang muncul angka, dadu angka 2, mata 2. Uang muncul angka, dadu mata 3 dan seterusnya sampai uang angka, dadu angka 6. Namun ada pula kejadian yang lain, bisa saja terjadi uang muncul gambar, dadu mata 1. Uang muncul gambar, dadu mata 2 sampai bahwa munculnya gambar, uang muncul gambar dan dadu angka 6. Nah, ini kemungkinan yang akan terjadi saat kita melakukan pengetosan sebuah dadu dan sebuah mata uang. Boleh dicoba. Kalian mengambil dadu dan uang, dilemparkan sekali, pasti di antara ini akan terjadi di kegiatan percobaan kita. Apakah di antaranya gitu ya. Nah, ini semua disebut dengan ruang sampel. Jadi ada berapa? Ada 12. Sehingga ruang sampelnya ada 12. A1, A2 artinya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan seterusnya sampai gambar 6. Mudah-mudahan sampai di sini kalian semua paham atau jelas tentang itu ruang sampel. Nah, setelah kita berbicara ruang sampel, ada yang namanya titik sampel. Kita pahami bahwa titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kalau tadi ruang sampel disebut dengan NS, N daripada semesta, titik sampel kita sebut sebagai NA atau anggota daripada semesta, anggota daripada sampel. Nah, dari percobaan yang tadi, masing-masing ini namanya titik sampel. Baik A1, ini namanya masing-masing ini adalah titik sampel untuk kegiatan percobaan
sebuah dadu, dan sebuah mata uang logam. Jadi ini masing-masing ini titik sampel, titik sampel, titik sampel, sampai semua ini adalah merupakan titik sampel. Nah, kalau begitu kita berbicara di sini tentang peluang suatu kejadian. Tadi sudah kita singgung sekilas bahwa peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul, atau tadi titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Itulah namanya peluang. Jadi ini peluang adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Ini artinya harapan kita melakukan percobaan itu apa, banyaknya kejadian itu adalah apa. Ini sehingga peluang daripada A, kejadian A adalah banyaknya titik sampel dibagi banyaknya ruang sampel. Ayo kita ambil contoh. Nah, peluang munculnya mata dadu 5 dari pelemparan sebuah dadu 1 kali. Nah, kita mempunyai sebuah dadu satu, kita lempar, maka peluang munculnya mata dadu 5 dari pelemparan itu berapa? Kita lihat, tentunya kita harus tahu untuk berbicara mencari peluang daripada ini, kita harus tahu ruang sampelnya. Untuk dadu ruang sampelnya berapa? Kita tahu bahwa ruang sampel dadu adalah ada 6. Ya. Ruang sampel dadu adalah 6, yaitu mata 1, mata 2 sampai mata 6. Yang ditanya adalah kejadian munculnya mata 5. Nah, di dalam ini mata 5 hanya 1. Maka oleh karena itu kemungkinan yang terjadi adalah bahwa peluang daripada munculnya angka 5 adalah 1/6. Di mana N5 ini 1 dan semestanya adalah 6. Maka peluang munculnya mata dadu 5 di dalam percobaan kita hanyalah 1/6. Contoh yang kedua. Dalam pelemparan sebuah dadu, berapakah peluang munculnya angka di bawah 10? Nah, ini berbeda dengan di atas. Mengapa? Karena yang jelas kalau di atas angkanya ditentukan 5. Jadi hanya dilihat yang angka 5 yang mana. Sedangkan yang di bawah ini adalah pelemparan sebuah dadu, berapakah peluang munculnya angka di bawah 10. Kita berpikirnya di sini sebuah dadu ruang sampelnya hanya 6 dan ke-6-6-nya ini adalah angka di bawah 10, sehingga N pelemparan ini, kegiatan pelemparan ini ada 6 dan NS-nya juga 6, sehingga ini pelemparannya terjadi adalah 1. Peluangnya adalah 1. Nah, ini semestanya ada 6, kemudian munculnya di bawah angka 10 adalah juga ada 6, sehingga peluangnya terjadi NA dibagi NS atau NA dibagi NS sama 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, ini sudah mulai ada sedikit pengembangan. Yang berikutnya, sebuah dadu dan sebuah mata uang logam secara bersamaan dilambungkan ke udara, ditos, maka peluang munculnya mata dadu ganjil dan angka pada sisi uang pada percobaan tersebut adalah ini artinya kita memiliki sebuah dadu dan sebuah uang logam, kita lemparkan bersama-sama di udara. Ini yang ditanya peluang munculnya mata dadu ganjil dan munculnya angka pada sisi uang. Jadi saat kita melempar antara uang dengan dadu bersamaan, kemungkinan yang terjadi pastinya ada. Kita hitung dulu ruang sampelnya. Di mana ruang sampel yang ada adalah ini. Ruang sampel 1 dadu dan 1 uang logam.
Kemungkinan yang terjadi adalah angka dengan uangnya angka mata dadu 1, uangnya angka mata dadu 2, uangnya angka mata dadu 3 dan seterusnya sampai uang muncul gambar dan dadu angka 6. Nah, di dalam kejadian ini yang ditanya adalah mata dadu ganjil. Jadi sehingga ganjil bisa kita angka adalah 1 1 3 3 5 5. Jadi ada 6 ya, ada 6. Namun yang ditanya di sini dari 6 itu sisi uangnya yang diminta adalah angka. Berarti yang diambil hanya yang angka saja, yang gambar tidak kita ambil. Maka yang terjadi adalah hanya 1 2 3. Maka titik sampelnya ada 3, A1, A3 dengan A5. Ruang sampelnya ada 12, A1, A2, A3, A4, A5, A6 sampai G6. Sehingga kejadiannya adalah ini. Sehingga peluang kejadiannya adalah NA dibagi NS. Dari 3 per 2, 12. 3 per 12 adalah 1/4. Jadi peluang terjadinya untuk pelemparan mata dadu ganjil, muncul mata dadu ganjil dan angka pada sisi uang adalah 1/4. Demikian tadi anak-anakku sekalian untuk materi kita dalam kesempatan pagi hari ini tentang peluang yang masih sederhana, yaitu menentukan titik sampel, ruang sampel dan kejadian sederhana. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Yang selanjutnya harapan dari Bapak tentu kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang akan Bapak berikan di dalam Google Class. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.